tadi katanya 45 menit. Kelamaan nggak? Sebentar ya. Dalam rangka apa saya hadir di sini? Pastinya Bapak Ibu semua heran karena tidak pernah nih narasumbernya dari tim penggerak PKK. Benar nggak? Ya. Berapa orang Bu Ita? 80 dari kabupaten kota, dari provinsi semua ya, dari provinsi semua. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Nah, tentunya 45 menit ke depan kita akan ngobrol. Kalau saya selalu menyampaikan sesuatu, informasi, ingin sifatnya ada feedback, ngobrol. Jadi yang pertama, para peserta, Bapak Ibu tidak ngantuk, tidak bosan. Jam 4 ini jam-jamnya ngantuk ya, jam 4 kurang jam-jam ngantuk, karena saya juga pernah ikut iklan, jadi pernah merasakan ngantuk. Dan pastinya ada bingkisan, ada games nanti yang kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan, dan pastinya hadiahnya itu yang bikin Bapak Ibu tidak ngantuk. Nah, penasaran kan? Hadiahnya apa? Langsung kita tanya ya. Setuju nggak? Setuju ya, langsung tanya ya. Nah, oke. Sekarang 2 orang dulu. Saya akan memberikan pertanyaan sebelum kita mulai membuka slide. Slide ini hanya sebagai pengantar. Selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal membacanya sendiri karena kita akan bercerita. Jadi bukan sambil melihat slide sambil bercerita, tidak. Nah, ada yang tahu tentang stunting? Angkat tangan. Nah, silakan Bu, boleh berdiri. Terima kasih Ibu, nama saya Uranus ya, dari UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya ketahui tentang stunting adalah anak yang pertumbuhannya tidak normal baik secara fisik maupun secara intelijensia. Nah, itu yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih Bu Urai dan mendapatkan hadiah. Usul ya, karena pendapat ya. Kemudian satu lagi, apa pentingnya kita bicara tentang stunting? Apa pentingnya kita berusaha untuk menurunkan angka stunting? Nah, ibu-ibu lagi, mana bapak-bapaknya nih? Oke, ini juga pertanyaan ibu. Selanjutnya nanti bapak-bapak. Ibu, nggak apa-apa, silakan Bu. Ya, oh pasti tahu. Waduh, nggak sih ya? Kita delete ya. Oke, yang berarti hijau duluan. Ini dari mana? Oh, dari lagi. Berarti harus bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang punya baduta masih siapa? Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menuju generasi emas 2045. Apa itu generasi emas 2045? Pada tahun 2045 yang dimulai dari 2030, Indonesia khususnya Kalimantan Barat harus mempunyai generasi-generasi yang sehat, cerdas, dan generasi yang pengganti-pengganti kita ini harus menduduki di top manajemen di setiap perusahaan. Jadi usaha-usahanya tapi memang yang benar-benar berhasil, kemudian menjadi manajer yang benar-benar berada di top manajemen. Dan itu siapa? Itu adalah anak-anak kita yang sekarang baru lahir, anak balita kita. Untuk itu kita harus mempersiapkannya dimulai dari sekarang, mencegah agar tumbuh kembangnya normal. Jadi stunting itu adalah kelainan, bukan kelainan karena kemarin terbawa talasemia ya, jadi kelainan darah. Jadi stunting itu adalah
medis yang dialami anak-anak kita, bayi balita, karena kekurangan asupan makanan. Ada berbagai macam penyebabnya, dari pola asuh salah satunya, dari sanitasi, dari lingkungan. Nah, yang ingin kita intervensi pada saat ini adalah dari pola asuh, yang antara lainnya pemberian makanan yang bergizi. Nah, kita mau mereka tumbuh kembang, baik tinggi badan, berat badan, dan tumbuh kembang otaknya normal. Kenapa harus 2 tahun, Bu? Karena usia perkembangan otak itu berhenti pada saat 2 tahun. Maksudnya berhenti perkembangan yang gencar-gencarnya, yang meningkat-meningkatnya itu sampai 2 tahun. Untuk itu lebih mudah kita mengintervensi tumbuh kembangnya di 2 tahun. Pertama adalah serbu posyandu. Bagaimana caranya? Serbu posyandu ke seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Serbu posyandu bersama stakeholder terkait, bukan hanya tim penggerak PKK, tetapi perangkat daerah terkait, kemudian bersama organisasi wanita yang lain. Sampai di sana apa yang kita kerjakan? Apa cuma kita melihat saja di posyandu? Kita mengajarkan ibu-ibu dengan anak-anak balita cara memberikan makan yang baik, dan bagaimana caranya agar bisa mempersiapkan 1 mangkok bubur yang lengkap dengan 3 komponen utama pencegah stunting, yaitu karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Nah, pengetahuan ibu tentang pentingnya 3 komponen utama tersebut masih sangat kurang, karena mereka masih dengan pola yang lama. Dari mulai sejak remaja putri, mereka tidak boleh anemia. Nah, untuk itu sebabnya ada gerakan minum tablet tambah darah setiap bulan ya, setiap hari Jumat, setiap minggu ya. Nah, agar mereka tidak anemia, karena remaja putri ini kan pasti ada proses menstruasi dan sebagainya, makanya mereka harus rutin minum obat tablet tambah darah. Nah, itu untuk menjaga mereka nanti sampai pada usia kehamilan ketika mereka sudah menikah. Sore hari ini kita berada di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, yaitu bertemu dengan 80 orang peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Provinsi Kalimantan Barat yang sedang melaksanakan diklat. Nah, pada sore hari ini tentunya kita berbagi informasi dan menyampaikan bahwa pentingnya aparatur sipil negara untuk bergerak bersama menurunkan prevalensi angka stunting di Kalimantan Barat, yang mana kita ketahui bahwa seluruh stakeholder dan semuanya harus bergerak untuk bersama-sama agar menciptakan generasi emas 2045. Nah, jadi dari diklat PKP ini kita berharap ada munculnya inovasi-inovasi yang nanti akan dicetuskan dari Bapak Ibu yang sedang mengikuti diklat untuk perangkat daerah masing-masing mengintervensi bersama dalam menurunkan angka stunting. Jadi bukan hanya tusinya Dinas Kesehatan, bukan hanya tusinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Desa, atau bukan hanya tusinya dari tim penggerak PKK, tapi merupakan tusi bersama yang harus disinergikan di tusi masing-masing perangkat daerah.
Ayo kita cegah stunting menuju Kalbar Emas 2045. Tepuk tangan.